Assalamualaikum Sobat Fisika Otodidak. Sobat Fisika Otodidak, berjumpa lagi dengan saya di channel Fisika Otodidak. Kali ini kita coba memahami besaran vektor, di mana vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah, atau besaran yang nilainya dipengaruhi oleh arah geraknya. Contoh vektor antara lain perpindahan, kecepatan, gaya, medan magnet, medan listrik, dan lain-lain. Kemudian, besar atau nilai suatu vektor secara grafis dinyatakan dengan panjang garis anak panah, sedangkan arahnya ditunjukkan oleh ujung anak panah tersebut. Misal, anak panah OA. Anak panah OA menunjukkan sebuah vektor OA, di mana bisa dituliskan dalam bentuk notasi OA. Jadi notasi ini merupakan notasi sebuah vektor OA yang dapat digambarkan dengan anak panah berikut, di mana O merupakan pangkal vektor dan A merupakan ujung sebuah vektor. Vektor ini juga bisa dituliskan dengan notasi vektor A. Kemudian, misal ada sebuah vektor lagi, yaitu vektor OB dengan dinyatakan dalam bentuk garis anak panah. Kemudian, jika dilihat, vektor OA dan vektor OB memiliki arah yang sama, yaitu sama-sama arahnya ke atas. Namun, dilihat dari panjang anak panahnya, maka nilai kedua vektor ini memiliki perbedaan, di mana vektor A atau vektor OA lebih kecil dari vektor OB. Kemudian sobat sekalian, misal kita memiliki sebuah vektor OC dan vektor OD, di mana panjang kedua vektor ini sama namun arahnya berbeda, sehingga nilai kedua vektornya sama, yang membedakan yaitu arah kedua vektornya, di mana OC arah vektornya ke kanan dan vektor OD arah vektornya ke kiri. Selanjutnya, vektor juga dapat dinyatakan arahnya dengan menggunakan sudut. Misal, vektor OE atau vektor E membentuk sudut theta terhadap arah mendatar. Sudut theta nilainya bisa bervariasi mulai dari 0 hingga 90 derajat. Baik, selanjutnya sobat sekalian, arah sebuah vektor bisa menggunakan kaidah arah mata angin. Misalnya, ke arah utara, ke timur, ke selatan, atau ke barat, dan seterusnya. Selain arah mata angin, bisa juga arah vektor menggunakan arah atas atau ke bawah, arah kanan atau arah kiri. Selain kedua hal ini, vektor juga dapat menggunakan koordinat atau grafik kartesius. Untuk arahnya ada arah X positif, X negatif, Y positif, dan Y negatif. Jadi inilah konsep dasar dari sebuah vektor. Baik sobat sekalian, selanjutnya kita memahami penguraian vektor, di mana suatu vektor yang tidak terletak pada sumbu X dan sumbu Y dapat diuraikan ke dalam komponen-komponen pada arah sumbu X dan sumbu Y grafik kartesius, di mana misal ada sebuah vektor R. Vektor R secara penggambaran tidak terletak pada sumbu X dan sumbu Y grafik kartesius. Namun, vektor ini membentuk suatu sudut terhadap arah mendatar. Misal, sudut yang dimaksud adalah sudut theta. Maka, vektor R ini dapat diuraikan ke dalam komponen X dan komponen sumbu Y. Maka, dari pangkal vektor R dapat kita munculkan
sumbu X dan sumbu Y sebagai berikut. Sumbu X dan kita munculkan sumbu Y. Sehingga vektor R diapit oleh sumbu X dan sumbu Y. Grafik Kartesius. Selanjutnya, pada ujung vektor R, kita bikin proyeksi. Kita bikin garis proyeksi. Misal, ini adalah garis proyeksi sumbu X, sumbu Y. Kemudian kita bikin garis proyeksi sumbu X. Di mana garis proyeksi sumbu Y, sumbu X, sejajar dengan sumbu X-nya, garis proyeksi sumbu Y sejajar dengan sumbu Y-nya, sehingga akan memiliki panjang garis yang sama. Selanjutnya, akan muncul dua buah vektor sebagai penguraian dari vektor R, yaitu vektor R pada sumbu X dan vektor R pada sumbu Y. Selanjutnya, sobat sekalian, jadi vektor R ini yang tidak terletak pada sumbu X dan sumbu Y dapat diuraikan menjadi terletak pada sumbu X dan juga terletak pada sumbu Y. Sehingga posisi vektor ini dapat dinyatakan dalam koordinat Kartesius. Jadi vektor R ini dengan menggunakan koordinat Kartesius dapat dinyatakan dalam bentuk koordinat, yaitu vektor R berada pada koordinat Rx di koma dengan Ry. Juga vektor R selain dinyatakan dalam bentuk koordinat Kartesius juga dapat dinyatakan dalam bentuk vektor satuan, di mana bentuk vektor satuannya yaitu R sama dengan Rx I topi dan Ry C topi, di mana untuk I merupakan vektor satuan yang arahnya pada sumbu X dan J topi merupakan vektor satuan yang arahnya pada sumbu Y. Sehingga jika ada soal misalnya R sama dengan 3I topi, soal R sama dengan 3I topi ditambah dengan 4J topi, maka dengan sendirinya vektor R ini berada pada koordinat 3,4. Vektor R ini berada pada koordinat 3,4, yaitu nilai pada sumbu X-nya 3, nilai pada sumbu X-nya 3, dan nilai pada sumbu Y-nya 4. Baik sobat sekalian, selanjutnya yang harus dipahami adalah bagaimana cara kita menentukan nilai dari vektor pada sumbu X atau Rx dan nilai vektor pada sumbu Y atau Ry. Olehnya itu, kita harus memahami bahwasanya akan terbentuk sebuah segitiga siku-siku pada penggambaran sebelumnya, yaitu masing-masing vektor jika dihubungkan akan membentuk sebuah segitiga siku-siku, di mana sisi miringnya itu adalah vektor R, kemudian membentuk sudut terhadap arah mendatar Rx, sehingga sisi depan sudutnya adalah Ry. Maka pada segitiga siku-siku akan berlaku sebuah aturan yang kita kenal dengan aturan trigonometri, di mana untuk aturan trigonometri ini sebagai berikut. Untuk aturan sinus, maka sinus theta sama dengan sisi depan sudut diper dengan sisi miring, di mana dengan sendirinya dari gambar ini kita bisa ketahui bahwa sisi depan sudut itu adalah Ry, sisi Ry, dan sisi miringnya itu adalah sisi R. Maka sisi depan sudut bisa kita masukkan nilainya Ry diper dengan R. Nah, sehingga dapat diuraikan nilai Ry atau vektor R pada sumbu Y itu sama dengan R vektor R dikali dengan sinus theta. Kemudian aturan trigonometri berikutnya yaitu aturan kosinus, di mana kosinus theta sama dengan
sisi samping sudut diper dengan sisi miring. Untuk sisi samping sudut, nilainya adalah Rx. Jadi Rx ini merupakan sisi samping sudut. Sehingga Rx diper dengan sisi miringnya R. Sehingga dapat diuraikan menjadi Rx sama dengan vektor R pada sumbu X sama dengan vektor R dikali dengan cos theta. Inilah penguraian vektor yang harus dipahami. Selanjutnya, kita harus memahami resultan vektor, di mana konsepnya adalah resultan vektor adalah penjumlahan vektor dengan memperhatikan arah atau posisi dari vektor tersebut. Penjumlahan vektor dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara geometris dan secara analitis. Hasil dari penjumlahan vektor tersebut disebut vektor resultan. Misal, ada dua buah vektor A dan vektor B. Kemudian kedua vektor ini akan dijumlahkan. Maka secara geometris, penjumlahan vektor ini memiliki dua cara, yaitu dengan metode poligon dan metode jajar genjang. Penggambaran atau resultan vektor secara geometris merupakan cara menentukan resultan vektor atau vektor resultan dengan gambar dengan pengukuran menggunakan mistar secara langsung dengan tidak merubah arah dan nilai dari vektor tersebut. Sehingga pada metode poligon kita gambarkan kembali vektor A ini tanpa merubah arahnya. Selanjutnya kita gambarkan vektor B kembali tepat di ujung vektor A. Sehingga akan seperti itu. Selanjutnya dari pangkal vektor A ke ujung vektor B akan muncul sebuah vektor baru yang merupakan vektor resultan. Misal, vektor ini kita namakan dengan nama vektor C, di mana vektor C merupakan vektor resultan A ditambah B. Selain metode poligon, penggambaran vektor resultan dengan geometris juga ada metode jajar genjang. Jadi, sama halnya, metode jajar genjang juga metode menentukan resultan vektor dengan menggunakan gambar atau pengukuran menggunakan mistar. Dengan cara kita menggambarkan kembali vektor A tanpa merubah nilai dan arahnya. Kemudian kita gambarkan kembali vektor B, namun pangkal vektor B bertemu dengan pangkal vektor A. Sehingga bisa dituliskan seperti ini. Di sini terlihat pangkal vektor A bertemu dengan pangkal vektor B. Selanjutnya, masing-masing vektor dibuatkan garis proyeksi sebagai berikut. Ini merupakan garis proyeksi untuk vektor B, di mana panjang garisnya sama. Kemudian dibuatkan lagi garis proyeksi untuk vektor A di atas, panjang garisnya sama. Selanjutnya, dari sudut pangkal vektor A dan vektor B akan ditarik garis hingga ke sudut atas. Maka terbentuklah sebuah vektor yang merupakan vektor resultan. Maka misal vektor resultan yang dimaksud itu adalah vektor C. Maka secara sederhana, resultan vektor secara geometris adalah menggambarkan vektor menggunakan mistar atau pengukuran secara langsung. Selanjutnya, selain menggunakan cara geometris, kita juga bisa menentukan resultan vektor dengan menggunakan cara analitis. Maka secara analitis yang dimaksud adalah dengan menggunakan rumus. Namun dasar kita dalam menentukan vektor resultan secara analitis yaitu penggambaran vektor dengan menggunakan metode poligon, di mana antara vektor A dan vektor B secara tidak langsung akan terbentuk sebuah sudut theta. Jadi di sini ada sebuah sudut yang terbentuk antara vektor A dan vektor B. Selanjutnya, jika digambarkan lebih jauh dengan menggunakan metode jajar genjang, akan diperoleh sebuah resultan vektor
C, di mana pola ini merupakan pola penggambaran vektor dengan metode jajar genjang atau secara geometris, namun ini bisa dicari dengan menggunakan rumus vektornya, resultan vektor secara analitis, yaitu rumusnya resultan vektor atau C sama dengan vektor A pangkat 2 ditambah vektor B pangkat 2 ditambah dengan 2 kali A kali vektor B dikali dengan cos theta. Jadi inilah beberapa cara yang bisa digunakan untuk menentukan resultan sebuah vektor. Baik sobat sekalian, selanjutnya kita membahas contoh soal. Misal, perhatikan gambar berikut. Misal, pada grafik kartesius bekerja dua buah gaya, yaitu gaya fx dan gaya fy, di mana berdasarkan gambar tersebut tentukan resultan gaya atau fx tambah fy jika fx-nya 30 Newton dan fy-nya 40 Newton secara geometris dan secara analitis. Maka untuk menjawab soal ini kita bisa menentukannya secara geometris. Resultan vektor secara geometris diperoleh dengan cara penggambaran langsung menggunakan mistar. Maka kita harus memiliki perwakilan. Misal dengan mistar kita bisa tuliskan perwakilan, misal 10 Newton dapat diwakilkan dengan panjang garis 1 cm. Sehingga gaya 40 Newton dapat diwakilkan dengan panjang garis 4 cm. Dan 30 Newton dapat diwakilkan dengan garis 3 cm. Sehingga bisa disimpulkan secara dimasukkan dalam koordinat, maka resultan vektornya akan berada pada koordinat 3, akan 3,4. Sehingga nilai 3, nilai 4. Selanjutnya, secara geometris kita bisa menggunakan metode jajar genjang, yaitu dengan membuat garis proyeksi untuk masing-masing vektor. Misal, kita buat garis proyeksi untuk vektor fx yang panjang garisnya sama. Selanjutnya kita buat garis proyeksi yang sejajar dengan vektor fy. Kemudian, dari pangkal kedua vektor fx dan fy akan ditarik garis hingga ke sudut kanan atas, seperti berikut. Maka, inilah yang merupakan resultan dari vektor secara grafis atau secara penggambaran. Maka, jika digambar dengan menggunakan mistar, misal di sini 3, kemudian 4, maka ini ditarik garis menggunakan mistar, diukur menggunakan mistar. Jika diperoleh panjang garisnya misalnya 5 cm, maka dengan sendirinya nilai f atau resultan vektornya secara geometris itu sama dengan 5 cm atau sama dengan 50 Newton. Selanjutnya, kita juga bisa menentukan resultan vektornya dengan menggunakan cara analitis, di mana cara analitis kita bisa menggunakan rumus F sama dengan akar fx pangkat 2
tambah nilai Fy pangkat 2 tambah 2 kali Fx Fy cos theta. Cos theta yang dimaksud adalah sudut yang dibentuk antara Fx dan Fy. Sehingga jika kita masukkan nilainya menjadi 30 pangkat 2 tambah 40 pangkat 2 tambah dengan 2 kali 30 kali 40 kali cos 90, di mana nilai cos 90 ini sama dengan 0. Sehingga penjumlahannya menjadi 30 pangkat 2 900, 40 pangkat 2 1600, sementara ini hasilnya 0 karena dikalikan dengan 0. Sehingga diperoleh nilai resultan vektornya akar 2500 atau sama dengan 50 Newton. Jadi seharusnya nilai yang diperoleh menggunakan analitis dan menggunakan geometris harus memperoleh nilai yang sama karena vektornya vektor yang sama. Selanjutnya contoh berikutnya. Ini merupakan contoh sekaligus FR untuk soal fisika pada tahap pelaksanaan P3K tahap 1 kemarin. Digambarkan sebuah grafik kartesius, kemudian pada grafik ini bekerja dua buah gaya F1 dan Fr. Kemudian menunjukkan pertanyaan, jika Fr merupakan vektor resultan antara F1 dan F2, maka pernyataan yang benar di bawah ini adalah F2 lebih kecil daripada F1, F2 lebih kecil daripada Fr, F2 sama dengan Fr, F2 lebih besar daripada Fr. Maka sobat sekalian, untuk menjawab soal ini, yaitu menjawabnya dengan menggunakan analitis penggambaran vektor secara geometris dengan menggunakan metode poligon ataupun metode jajar kencang. Namun yang secara sederhana soal ini dapat dijawab dengan menggunakan metode poligon, di mana metode poligon itu bisa dijelaskan kembali bahwa misal F1 ditambah dengan F2 sama dengan Fr, maka dengan sendirinya pangkal vektor F2 akan berimpit tepat di ujung vektor F1. Maka dari sini F2 akan muncul hingga menuju ke Fr. Maka jika ditarik garis akan muncul sebuah vektor F2 seperti ini. Ini merupakan penggambaran vektor dengan metode poligon. Sehingga dari gambar ini bisa diketahui bahwasanya nilai F2 itu lebih besar atau lebih panjang dibandingkan vektor yang lain, termasuk vektor F1 dan vektor Fr. Maka dari semua pilihan ini, yang tepat adalah F2 lebih besar daripada F1. Jadi, sobat sekalian, mudah-mudahan bisa dipahami penjelasan kita. Demikian, jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara di subscribe, di like, dan di share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.